Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa hanya oleh anugerah dan kasih-Mu yang nyata, penyertaan Tuhan setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih untuk saat ini kami boleh bersama berhimpun untuk merayakan hari yang bersejarah, keselamatan yang datang bagi umat manusia yang terhilang, umat manusia yang jauh dari Tuhan. Hanya oleh karena kasih-Mu yang begitu hebat, dahsyat, dan luar biasa, Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkan kami yang berdosa ini, untuk menyelamatkan dan menebus kami sehingga kami boleh mendapat perkenan-Mu. Biarlah ibadah raya Natal malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan hadir melawan setiap pribadi. Tuhan hadir melawan setiap kami yang ada di tempat ini. Dan Tuhan, Engkau mau berbicara kepada kami. Engkau mau mengetuk pintu hati kami. Biarlah pesan Natal ini terjadi dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengaplikasikan itu lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Engkau urapi setiap pendengaran kami, supaya benih-benih yang ditabur itu jatuh di tanah yang subur, dan Namamu percaya bahwa ini akan menghasilkan buah yang lebat. Mari Roh Kudus impartasikan pewahyuan dari kebenaran firman-Mu itu bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengar sama-sama merenungkan firman-Mu, sebab di dalam nama Tuhan Yesus aku hamba-Mu sudah berdoa. Orang percaya bersama saya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Shalom saudara kekasih. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita. Dan hari ini kita boleh bersama-sama dengan setiap saudara-saudara kita sedunia untuk merayakan kembali, ingat kembali bahwa betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbicara tentang hidup, berbicara tentang hidup yang kekal, maka saya percaya dalam kehidupan kita ada satu kuasa yang mutlak kita terima, ada satu kuasa yang mutlak menjadi milik kita, yaitu kuasa kebangkitan, kelahiran, kebangkitan dari Tuhan Yesus untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Amin saudara. Natal tidak terlepas dari 3 peristiwa bersejarah dan plus 1 bonus, yaitu kelahiran, kematian, kebangkitan, dan Roh Kudus yang diberikan untuk saudara dan saya, untuk menuntun kita, untuk menemani kita, untuk membimbing kita sampai tiba pada waktunya. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat, karena Dia ke sana untuk menyediakan tempat bagi saudara, bagi saudara, bagi saudara, dan bagi saya. Katakan amin. Tema Natal kita di tahun 2020 terambil dari Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Saya bacakan ini bagi saudara sekalian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan, Allah menyertai kita. Sekali lagi, Allah menyertai kita. Sekali lagi dengan suara lebih nyaring. Allah menyertai kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Allah menyertai kita. Biarlah hakikat kebenaran firman ini merupakan iman percaya bahwa perjalanan hidup kita, apapun situasi, apapun kondisi, apapun keadaan, apapun zona yang sementara melingkupi kehidupan kita, yang dimana dunia sekarang penuh dengan kegelisahan dari virus COVID-19 atau Corona, percayalah kalimat yang baru saudara katakan itu termaktubkan terjadi dalam kehidupan setiap orang. Amin saudara.
Ayat ini didahului dengan kata sesungguhnya. Percayalah bahwa Allah kita bukan Allah yang main-main, tetapi Allah yang serius untuk aplikasikan janjinya bagi kita, bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesungguhnya anak darah itu. Kenapa kita harus mencatat kalimat anak darah itu? Percaya dengan iman, sejarah mencatat bahwa Maria melahirkan Yesus Kristus tanpa hubungan biologis manusia yang wajar. Kenapa? Karena Maria mengandung oleh kuasa Allah melalui Roh Kudus, maka lahirlah Yesus Sang Juru Selamat itu. Saya bangga dengan Yesus. Saya bangga memiliki Yesus. Sebab itu dikatakan lagi, mereka akan menamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebab itu secara nasional maupun internasional, tema ini diangkat kembali di tahun ini dengan satu motivasi, bahwa di dalam situasi yang menakutkan, mencekam, mengkhawatirkan, mencemaskan pelbagai lapisan masyarakat yang sudah tidak ada perbedaan sosial lagi dalam menghadapi hal ini. Sebab COVID-19 atau virus corona ini dia tidak memilih bahwa mungkin hanya orang miskin, orang di pedalaman saja yang terdampak. Berbeda dengan banyak penyakit-penyakit yang lain seolah-olah memilih. Kalau orang yang punya banyak duit mungkin dia bisa teratasi, tapi kalau menghadapi COVID-19 tidak pandang bulu, lu banyak duit, tidak ada duit, semua sama rata, dilibas habis oleh COVID-19. Apalagi kalau tidak waspada, apalagi tidak tunduk pada protokol kesehatan, apalagi tidak taat pada himbauan pemerintah. Oleh sebab itu dalam perayaan Natal kita juga menerapkan social distancing. Tempat duduk yang diatur sedemikian rupa, jaga jarak, pakai masker. Walaupun bandel juga ada yang pakai masker, tapi it's okay. Kata Allah menyertai kita. Malam hari ini saya ingin menerjemahkan lebih dalam lagi, sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi acuan, tumpuan harapan saudara dan saya di dalam menjalani hari-hari kehidupan yang penuh mencemaskan ini. Virus COVID-19 tidak kelihatan, dia ada di mana-mana. Tapi kita bersyukur sampai sejauh ini daerah tempat kita tinggal zona hijau, dan biarlah sehijau daun kelapa sawit yang ada di kiri kanan. Tapi kelapa sawit yang dipupuk. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Saya merenungkan ini seringkali menjadi slogan. Tetapi apakah benar kalimat ini merupakan kalimat yang mendasar, yang menjadi milik orang percaya, atau hanya ucapan bibir belaka? Allah menyertaiku, Allah menyertaiku, Allah menyertaiku. Sampai sebatas mana Allah menyertai kita? Dalam situasi apa kita merasakan Allah menyertai kita? Sebab kedapatan di luar sana begitu banyak orang mengalami frustrasi, kecemasan, kekecewaan, seolah-olah Allah itu begitu jauh, seolah-olah Allah tidak lagi mau menyedengkan telinganya untuk mendengarkan doa permohonan, seolah-olah Allah telah memalingkan wajah dan tidak lagi peduli. Nah, pertanyaan ini sekaligus tema kita, apakah benar kalimat ini menjadi milik saudara dan saya dalam setiap kondisi dan keadaan apapun, bahwa Allah menyertai kita? Kekasih Kristus, suatu saat ada seekor burung, dia terbang karena dia tidak melihat bahwa itu kaca jendela. Dia berpikir itu blong karena kacanya bening. Ditabraklah kaca jendela itu dan burung itu jatuh pingsan. Saya nggak berpikir mungkin sayapnya patah
tapi minimal burung itu jatuh ke tanah. Kemudian ini saya tergerak untuk menolong burung itu. Tapi pada waktu saya melangkah mendekati burung itu siuman dan melihat saya semakin dekat dan semakin dekat. Burung ini bukan mengulurkan tangannya untuk meminta bantuan saya, tapi dia berusaha dengan begitu rasa sakitnya, dengan keadaan cedera, dia berusaha sekuat semampu dia, walaupun terseok-seok dia ingin lari daripada saya. Padahal saya bermaksud menolong dia, namun prasangkanya saya akan menerkam dia. Sebab mengapa? Kita adalah makhluk yang berbeda. Dia tidak mengerti bahasa saya, dia tidak mengerti maksud saya. Bagaimana supaya saya bisa menolong burung itu? Niscaya saya harus menjadi burung supaya bisa menolong burung itu. Ini satu gambaran yang sederhana. Bagaimana Allah datang menolong kita, sedangkan Dia begitu mulia. Begitu banyak cerita dalam Bible mengkisahkan betapa mulianya Allah, sehingga waktu Allah mau bergerak, Allah berkata kepada Musa, Musa, tutupkan wajahmu, sembunyi di balik batu itu, dan engkau melihat aku akan bergerak, aku akan berjalan. Janganlah kau tambah aku. Ini peringatan, karena begitu mulia Allah tidak bisa dilihat. Sewaktu Paulus masuk ke Damsyik itu memusnahkan orang-orang percaya, tiba-tiba dia melihat sinar kemuliaan Allah, dia jatuh dan matanya buta. Tidak sanggup untuk melihat. Allah terlalu mulia. Bagaimana caranya supaya Allah bisa menolong kita, sedangkan untuk bisa mendekat tak bisa? Oleh sebab itu Alkitab berkata, Ia rela mengosongkan dirinya, mengambil lupa seorang hamba, datang ke dalam dunia, meninggalkan surga untuk bertemu saudara. Saya bertemu dengan kita, berbicara dengan kita, merasakan sakit kita, merasakan kesedihan kita, merasakan lapar kita, bahkan Dia mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal artinya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kutuk dosa, maut, dan kebinasaan. Dan satu hal bukti nyata, Dia datang dengan membawa cinta. Cinta kasih yang tanpa syarat itu. Di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat ke-6, kalau berbicara tentang Immanuel, Allah beserta kita, Allah menyertai Samson Ho, Allah menyertai Anda sekalian. Bentuk penyertaannya hanya bisa terjadi apabila 5 bagian pokok penting yang akan saya sharekan malam ini menjadi milik daripada setiap kehidupan kita. Yesaya pasal ke-9 ayatnya yang ke-6. Kalau saudara punya Bible maupun dalam gadget saudara atau Bible yang lembaran, saudara bisa buka dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6. Saya menanti saudara untuk mencarinya. Kalau sudah dapat, saya mengajak saudara membacakan ayat ini bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 3, mulai. Amin, saudara. Dikatakan di sini sebab seorang anak telah lahir untuk siapa, saudara? Untuk kita, untuk saya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib.
Immanuel menjadi milik kita. Bagian yang pertama dikatakan, seorang anak telah lahir, diberikan untuk kita. Langkah yang pertama, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini bagian yang pertama. Bentuk penyertaan Allah atau Immanuel bisa terjadi dan kita rasakan menjadi milik kita apabila ada pemerintahan surga yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan semau gue, seenak perut gue. Jadi hidup kita ini ada yang ngatur, dan biarlah yang ngatur itu mempunyai hak untuk mengatur kehidupan kita. Sebab the people perish if not vision. Menjadilah liar umat itu kalau tidak punya visi. Visi berarti ada ketetapan-ketetapan aturan yang harus kita lakukan. Dikatakan di sini lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berbicara tentang pemerintahan berarti pemerintahan itu hanya bisa terjadi. Ada beberapa faktor sehingga pemerintahan itu terjadi. Faktor yang pertama, ada area. Ada area atau ada lahan. Ada raja, ada rakyat. Bagaimana disebut satu pemerintahan kalau ada raja tapi tidak ada rakyat? Bagaimana disebut satu pemerintahan ada rakyat tapi tidak ada raja? Bagaimana disebut satu pemerintahan ada raja, ada rakyat tapi tidak ada area? Fiktif. Oleh sebab tiga faktor ini mutlak adanya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Hari ini, hari yang kita rayakan sebagai hari Natal, Yesus lahir ke dalam dunia. Yesus lahir, Yesus mau mencari area di dalam dunia adalah hatimu, 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 hatimu. Dia ingin memerintah dalam hati kehidupan kita. Kenapa saudara gak aminkan? Dia mencari area pemerintahan itu. Sebab dia king of all the king. Dia datang ke dalam dunia. Dia mau duduk di atas tahta di dalam area kehidupan kita, yaitu hati kita, dan memimpin kita sebagai anak-anak yang dia kasihi, sebagai orang-orang yang dia tebus, sebagai orang-orang yang akan mendapat jaminan keselamatan. Berarti area itu adalah saudara dan saya. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam tubuhmu? Barang siapa merusak bait Allah, dia akan dibinasakan oleh Allah. Siapakah area itu? Saudara bisa jawab saya? Area itu adalah Anda dan saya. Dengan suara Allah dinyaring, siapakah area itu? Saya belum mendengar. Biarlah dengan suara yang lantang, iblis di luar sana juga dia dengar, dan iblis sadar orang-orang yang ada di dalam bait Allah ini, walaupun dalam social distancing ini, iblis tidak berani mengorek mereka karena mereka milik Allah, karena Allah memiliki area kehidupan di dalam hatimu. Siapa area itu? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Malam ini kita dengan penuh kesadaran penting. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Kristus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin saudara. Berarti hidupmu bukan milik kalian sendiri, tapi Yesus yang menjadi raja, yang memimpin kehidupan kalian. Yesus bertahta dalam kehidupan kalian. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Izinkan Yesus memerintah kehidupan kita.
Amin, yang kayak orang kelaparan. Izinkan Yesus memerintah kehidupanmu. Amin. Yang kedua, seringkali sih kita cuma pandai omong amin. Pak amin gigit kuping sana, gigit lidah, kesedap. Gara-gara panggil namanya terus. Amin. Apalagi amin ada di hilir boyan. Seringkali itu pandai amin, tapi it's okay, positif. Amin, positif. Ketahui bahwa saudara ketika berkata amin, saudara sebentar menggerakkan belas kasih Allah turun terjadi dalam hidup saudara. Sebab kata amin adalah satu peneguhan, satu nama Allah yang memaktubkan apa yang kau minta. Makanya Alkitab berkata, naikkan segala permohonan keinginanmu dalam doa dan pengucapan syukur. Itulah yang namanya amin. Haleluya saudara. Baik, saya lanjutkan. Jangan asal omdo amin kalau kita nggak bergerak bersama dengan Tuhan. Yang kedua, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang adalah penasehat ajaib. Bagaimana lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Area kehidupan kita bilang into my heart, come into my heart. Kita bisa nyanyi, mari masuk dalam hatiku, Lord Jesus. Bisa minta Tuhan masuk dalam hati kita. Oke, Tuhan berkata, lihat aku berdiri depan pintu dan mengetok hatimu. Barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan duduk dengan dia. Aku akan makan bersama dia. Artinya Immanuel, Allah menyertai. Tapi bagaimana itu bisa terjadi kalau kita coba tahu? Hello. Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita ngeyel? Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita angkuh? Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita keras kepala? Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita merasa kita diri sudah paling pintar, paling hebat, paling bagus sendiri? Impossible. Tak mungkin. Makanya yang kedua, aplikasikan. Raja di atas segala raja yang dulu berakhlak di atas hatimu menasehati saudara, sebab dia adalah penasehat yang ajaib. Wow. Makanya aku bangga punya Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan cuma sebagai King of all the king, raja dari segala raja yang duduk bertahta di atas hatiku, lalu memerintahkan Samson A B C D bla 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 bla. No, tetapi dia duduk di atas tahta hatiku untuk menasehatiku. Bagaimana cara dia menasehati saudara dan saya? Dia menasihati Anda dan saya melalui firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu diberikan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mengajar, untuk mendidik. Ayatnya di mana tuh Filipi berapa? Tahu nggak ayatnya? Ya, tak satu punya cari sekarang cepat, pakai gadget kalian cari, lalu berdiri kalau sudah dapat baca sementara saya celoteh di sini. Cari di Filipi, firman Tuhan bermanfaat untuk apa? Bla 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 bla. Udah dapat belum? Coba saya rekaman nih. Udah? Memperbaiki kelakuan. Nah, kalau mau cari cara cari di gadget, tulis saja kelakuan, keluar kata kelakuan. Gampang. Gak satu dunia anak mahasiswa. Hah? WhatsApp 24/7, 24 jam 7 hari. Gadget, apalagi TikTok, TikTok.
Tapi ayat Alkitab aja susah. Udah dapat Pak Pendeta? Coba berdiri Pak Pendeta, baca sekeras-kerasnya biar yang lain dengar pingsan dia. Ya, 2 Timotius 3 ayat 6. Oh, saya salah, 2 Timotius 3 ayat 6. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar. memang bermanfaat untuk apa? Lanjut. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk memperbaiki. Aduh, yang kenceng. Yang kenceng. Yang kenceng. Jadi kalau kelakuanmu belum beres, itu dia. Untuk memperbaiki, ambil jarimu. Ambil jarimu begini, lihat saya. Untuk memperbaiki kelakuan langsung tunjuk. Ini jangan tunjuk orang lain. Seringkali kita tunjuk orang lain. Kutu di seberang sungai kita lihat. Bodak di biji matamu tak kau lihat. Untuk memperbaiki kelakuan, untuk memperbaiki gitu. 2, 3 mulai. Untuk memperbaiki kelakuan tabaku. Boleh, kita bukan nambahin atau mengurangi firman, tetapi implementasinya untuk memperbaiki. Lanjut Pak. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apabila gembalamu, ayah rohanimu ini khotbah bukan marah-marah, tapi mendidik kalian supaya jadi orang-orang baik, orang-orang benar, orang-orang yang jaga baut. Amin. Anjur mina, amin lagi. Jangan, karena saya tidak pernah mendidik kalian untuk jogal, tapi saya mendidik kalian menjadi orang-orang yang obey, yang taat, yang setia, yang cinta akan Tuhan, yang mengasihi sesama. Haleluya. The words of God, itu ayat dan itu suara, itu kata dari firman Tuhan. Wow, keren. Jadi yang kedua, penasehat ajaib. Lambang pemerintah ada di bahunya, namanya penasehat ajaib. Jadi saudara, bapak-bapak yang ganteng-ganteng, ibu-ibu yang cantik-cantik, saya cuma mau bilang begini. Sudah gak zaman kalau lu kepala batu. Sudah gak zaman kalau keras hati. Ini udah bukan zamannya. Sudah gak zaman kalau otak bodat itu. Udah gak zaman. Ya. Zaman ini adalah zaman kerendahan hati. Zaman unity, zaman persatuan, zaman kesehatian. Jangan kita menjadi provokator baik dalam ruang lingkup kecil maupun berskala besar. Jangankan berpikir terlalu jauh, dalam rumah tangga aja biasa juga ada provokator di dalamnya. Kadang-kadang anak-anak bisa menjadi provokator untuk bapak dan mamanya. Ma, boleh gak ma? Aku mau ini ma. Tak boleh. Minta mau. Pokoknya gak ada. Dia minta dari mamanya gak dapat, dia lari ke papa. Pak, boleh gak? Papa akan baik hati. Ya boleh Pak, ya aku sayang kok sama papa. Disayang-sayangnya bapaknya hatinya luluh. Oh, boleh lah. Begitu bapaknya bilang, boleh mama di dapur dia. Apa kau bilang? Aku kan tak izinkan, kenapa kau izin? Ribut lah bapak sama memang kau memang mama cerewet, tidak betul cerewet, tidak sayang. Bukannya aku tidak sayang, tapi itu kau mendidik dia. Ribut berarti anak jadi provokator bapak dan mama. You understand? Yes, lagi. Tak lengkap. You understand? Nah, itu lengkap namanya.
kedegilan otakmu. Tapi saya percaya, insya Allah di sini nggak ada satupun. Di luar sana banyak, tapi banyak orang begitu. Gengsinya terlalu tinggi, sombongnya, nggak mudah menerima nasihat, Bu. Nggak mudah punya kerendahan hati, Pak. Mudah-mudahan sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita bertobat, punya kerendahan hati. Ini zaman-zaman kerendahan hati. Ambil jarimu, nggak usah sampai sentuh karena kita masih social distancing, tapi tunjukin aja jauh-jauh sampai pelototin. Woi, rendah hati. 2, 3, mulai. Ayo cepat. Kan mau OB kan, mau taat kan? 2, 3, mulai. Ini zaman rendah hati, bukan zaman kesombongan. Bagaimana cara menerapkan kerendahan hati? Aku mau bilang ke kalian, saya udah praktekkan itu. Dan berpuluh-puluh tahun saya praktikkan. Saya ini sombong juga, tapi saya mengikis sedikit demi sedikit karena aku mau. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Cukup sampai di sini. Katanya mau jadi seperti Kristus, disempurnakan selalu, tapi aku bagaimana? Bagaimana cara praktek supaya keangkuhan kita digrading, diistanis? Praktekkan. Kalau kau punya ilmu, kalau kau punya kemampuan, ketika kau melihat ada sesuatu yang kurang, pakailah ilmumu, pakailah kemampuanmu untuk nimbrung, untuk lakukan bagi orang yang tak bisa. Kalau kau lakukan itu, berarti status sosialmu dienyahkan. Engkau turun seperti tadi. Aku mau orang burung, aku harus jadi burung supaya burung itu bisa tertolong. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sederhana. Ini bicara tentang kerendahan hati. Jangan pakai tunggu di Pak Shalom, Pak Pendeta Dr. Samsonbo, tolonglah, boleh nggak Bapak khotbah di gereja? Nggak perlu tunggu. Saudara tahu saya pelayanan beberapa belakangan ini untuk Christmas. Kalau mau ikut pribadi fisik aja udah rontok lah badan ini. Sudah rontok, saudara. Perjalanan kita di tahun 2020 penghujung bulan Desember ini, semua jalan di West Borneo ini sudah jadi jalan tol semua. Maksudnya tol berlumpur. Dan itu saya harus nyetir berjam-jam. Bayaran berapa? Nehi tak ada, bahkan saya keluarkan energi, keluarkan duit untuk berkati orang-orang juga. Saya kesedihan sama saudara. Terus persis dengan jalan kita di sini, Pak. Ampun deh. Tapi satu hal yang saya lihat, gembala di sana hujan-hujanan pakai sepeda motor nganter kita keluar, karena kalau enggak tersesat jalan kebun. Nganter pakai sepeda motor 1 jam pakai sepeda motor, hujan lagi. Aku yang dalam mobil dia gelebuk. Dia pakai sepeda motor, saya di bawah turun robo apa yang ada. Di gerejanya sudah aku berkati, tapi belas kasih muncul lagi berkati. Kalau mau ikut keangkuhan kesemuan, sudah ku datang di gerejamu, sudah ku layani gerejamu, ada persembahan kasihnya. Ini malah saya keluarkan duit lebih. Praktek kerendahan. Amin, saudara. Sampai akhirnya timbul berita berulang-ulang, kapan ya Bapak itu bisa datang lagi?
udah tunggu tahun 2021, saya datang lagi bikin KKR besar. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Doakan saya untuk mau belajar keyboard. Saya ini latihan vokal malam ini, saudara pasti dengar suara saya sudah berubah. Dan Pak Antoni, kita gantian, kita dua main keyboard. Nanti aku main pakai kaki. Yang bisa main keyboard belagu, maksudnya di sana. Di sini enggak. Mau kurang apa? Mau kurang apa, saudara? Tuhan kasih talenta. Save to our Savior. Nah, terima nasihat yang kedua. Kalau mau Immanuel terjadi di dalam dirimu, dalam kehidupanmu, mutlak adanya penasehat ajaib, the word of the God, firman Allah. Terima firman Allah memperbaiki kelakuan, firman Allah menyatakan kesalahan, firman Allah mendidik kita untuk jadi benar. Kurang kencang. Bodoh amat, kurang kencang. Tanamkan itu baik-baik. Jadi nggak main-main, saudara. Hei, aku cuma mau mengingatkan saudara, ketika kau mati, inna lillahi wa inna ilaihi, sekali di udara tetap di udara, gak balik-balik lagi, itu namanya. Saya cuma mau bilang buat saudara, yang menjadi penghakiman di surga bukan Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi penghakiman di surga bukan Allah Bapa, Holy Spirit. Tetapi yang menjadi penghakiman saudara di surga, menjadi penghakiman saya di surga, yaitu firman Allah. Itu dia yang menghakimi kita. Dia disebut dalam Alkitab tongkat kebenaran. Itu yang menghakimi. Maksudnya bagaimana? Akan dituntut balik. Firman yang sudah kau dengar, apakah sudah kau lakukan atau tidak? Kalau di bumi kau lakukan, janji Tuhan digenapi. Apabila engkau baik-baik mendengarkan apa yang disampaikan pada hari ini, taat dan setia melakukannya, maka berkat akan dicurahkan kepadamu. Cari dalam Ulangan pasal 28 dan banyak sekali ayat. Lanjut saudara. Oh, udah selesai. Lanjut saudara. Lanjut. Sudah 23 menit saya khotbah. Yang ketiga, bagaimana bentuk penyertaan Allah atau Immanuel dalam kehidupan kita? Yang pertama apa? Izinkan Kristus memerintah kehidupan kita. Yang kedua, penasehat ajaib. Yang ketiga, Allah yang perkasa. Kalau dua bagian yang pertama teraplikasi dalam hidup kita, yaitu Tuhan memerintah kehidupan kita dan kita obey, kita taat akan nasihat firman Tuhan, maka teraplikasi bukti Allah yang perkasa ada bersama saudara bersama saya. Karena yang ketiga namanya Allah yang perkasa, bukti keperkasaan Allah. Saya ingin ambil satu ayat dalam firman Tuhan, yaitu Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Rentetan peristiwa ini saya ambil, saya garis bawahi tentang Immanuel. Ketika Tuhan berkata Abraham jawab, Hineni, dalam bahasa Ibrani. Apa yang harus kuperbuat kepadamu Tuhan? What can I do for you? Tuhan
mempersembahkan dia sebagai korban bakaran kepadamu. Di sini ada kerjasama. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua tidak bisa dipisahkan. Pemerintahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau pemerintahan Tuhan terjadi dalam hidupmu dan aku, berarti kita ini adalah orang-orang yang dengar-dengar akan nasihat Tuhan, bukan? Amin, saudara. Abraham membuktikan bahwa hidupnya bukan dirinya sendiri, tapi Allah yang memerintah kehidupan. Makanya ketika Allah berkata, Abraham, bawa anakku bersembah. Abraham tidak argumen, Abraham tidak asumsi, Abraham tidak rejection and rebellion. Abraham tidak memberontak dan menolak, tapi Abraham berkata, Hineni. Apa yang harus berbuat? Abraham menunjukkan ketaatannya, menerima nasihat dari Tuhan. Abraham melangkah. Dengar Bapak Ibu. Lalu ketika Abraham melangkah, berarti Immanuel meninggalkan dia. Kelihatannya iya. Dalam perjalanan hidup Anda dan saya sampai hari ini, kadang-kadang kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Abraham pernah merasakan itu. Waktu naik menuju bukit itu berdua, saya pernah sampai dengan air mata saya mencontohkan itu di tempat ini. Bagi saudara, tiba-tiba keheningan itu terpecah karena pertanyaan, Bapak, di sini sudah ada pisau, sudah ada kayu dan api, di mana korbannya? Abraham berdarah dengan gemetar, dengan suara yang serak basah, karena hatinya lagi hancur, seolah-olah Immanuel telah pergi. Tapi di sini mulutnya terbuka, bukti bahwa penyertaan Allah ada. Abraham membuka mulut dan Abraham berkata, Yehovah Jireh, aku menyediakan apa yang kau butuhkan. Kalian situasi pandemi, semua orang kacau balau secara ekonomi. Malam ini aku berkata, Tuhan tidak melepas tangan dari kalian, Tuhan tidak membiarkan kalian, Tuhan ada bagi kalian. Tuhan berkata, apa yang kalian butuh, Tuhan akan sediakan bagi kalian. Aku pernah merasakan bagaimana Immanuel pergi waktu ibu mati meninggalkan aku. Aku khotbah gak main-main. Ketika almarhumah ibu kembali menghembuskan nafas terakhir, aku masih bisa tahan. Pada dini hari itu gak ada siapa-siapa. Ketika jasadnya sudah dibawa ke ruangan sebelah, ruangan yang disendirikan, waktu aku menatapnya, disitulah hancur hatiku. Aku telepon Caturin gak diangkat, telepon Joni gak diangkat, telepon Mama Rina gak diangkat. Aku sendiri. Aku penuh dengan ketakutan waktu itu. Baru aku sadar dia telah mati, dia telah meninggal. Kemudian aku telepon Denny jam 5 pagi. Masih tidur, aku telepon Denny. Ya Bu, histeris dia di ujung telepon, sebentar dia datang. Aku pernah merasakan seolah-olah Immanuel pergi dari diriku. But sebenarnya dia gak pernah pergi jauh dari kita. Jesus is staying in my heart. Dia tetap ada di tahta, di area kepemimpinan. Cuma kadang-kadang kondisi begitu mencekam, kondisi begitu menekan, sehingga kita fokus pada masalah itu, lalu kita merasakan Immanuel itu jauh dari kita. Hari ini aku mau berkata dan meyakinkan kalian, Tuhan gak pernah jauh dari kalian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Kadang-kadang
ada kondisi yang membuat kita seolah-olah Tuhan meninggalkan karena kita fokus pada masalah. Abraham mengalami akan hal itu. Tapi di sini begitu dia buka mulut, dia berkata, Yehovah Jireh, yang artinya Allah sendiri yang menyediakan. Allah sendiri yang siapkan apa yang membutuhkan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di sini Abraham membuktikan Allah Immanuel. Amin, saudara. Dan ketika dia bukti dari Immanuel apa, saudara? Ketika anaknya sudah diikat, mezbah sudah dibangun, kayu api sudah disusun, anaknya sudah diikat. Ketika dia mengangkat pisau untuk dirajam pada tubuh anaknya, begitu seperti slow motion, begitu mau tajam, Abraham, kaget dia. Ada suara yang memanggil. Kenapa ada suara yang memanggil? Sebab Immanuel ada di sini. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan kau apa-apakan anak. Lihatlah ke belakang. Begitu dilihat domba. Saudara kita yang lain berbicara hal itu tentang Idul Adha, hari pengorbanan Allah yang menyediakan. Artinya percayalah, ketika pemerintahan Allah ada dalam hidup kita dan kita taat mendengar nasihat, keperkasaan Allah dinyatakan bagi saudara. Dan dua poin terakhir itu sebagai alat penunjang bahwa hidup yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, itu menjadi milik kita. Anda dan saya akan hidup dalam damai sejahtera. Let's pray. Mari kita berdoa. Thank you, Father. Ingat saudara, taat, obey dengan nasihat, termasuk firman Tuhan malam ini. Buang semua bentuk kesombongan dan ketersinggunganmu. Ini zaman kita rendah hati. Kalau saudara aminkan ini, mari malam ini kita adakan satu restorasi kembali dalam Tuhan. Saya menantang kalian, kalau saudara aminkan firman ini, bangkit dari tempat duduk, angkat dua tangan, dan kita berdoa bersama-sama. Buang kesombongan dan keagungan. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya juga mengangkat tangan saya ke surga. Dan biarlah Tuhan yang menurunkan tangannya untuk menjamah kita. Tuhan melihat hati kalian. Dan biarlah pesan Natal malam hari ini mengubah, merestorasi kehidupan kita. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan kami yang diangkat padamu bukan suatu pertunjukan biasa, tetapi kami berserah di hadapan Tuhan. Karena terlalu lama kami hidup dengan keinginan kami sendiri, kami hidup dengan keegoan kami sendiri, kami hidup dengan hawa nafsu kami sendiri. Malam ini kami berserah. Tuhan, ampuni kami. Biarlah Kau memerintah dalam hidup kami dan tolong kami supaya mendengar nasihat-Mu sehingga keperkasaan-Mu teraplikasi dalam seluruh kehidupan kami. Dan dari surga biarlah Tuhan Kau lepaskan kuasa pemulihan itu, kuasa yang memulihkan kami. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra-Mu, di dalam nama Roh Kudus, Tritunggal Allah dalam nama Tuhan Yesus, kuasa surga tercurah bagi setiap kami. Dan Tuhan memulihkan umat-Mu. Aku sudah selesai dengan Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakannya. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, pesan Natal malam ini telah disampaikan. Yang menerima bersama-sama dengan saya katakan, kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati saudara.